Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 manajemen pangkalan data. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang review bagaimana pembuatan dari MySQL dan seperti apa penjelasannya. Berikut ini adalah penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rizky Pratama dari kelompok 5 manajemen pangkalan data. Di sini saya akan sedikit memberikan praktek bagaimana sih cara penginstalan terhadap MySQL itu sendiri dan seperti apa penjelasannya. Mari simak video ini baik-baik. Oke, yang pertama kita buka dulu terlebih dahulu di Google. Kita kalau mau mencari MySQL itu gampang, bisa langsung saja ke websitenya di MySQL seperti yang teman-teman lihat yang ada di video yang ada di layar saya. Itu kita langsung aja klik ke sini. Nanti kita masuk nih ya, masuk ke laman MySQL. Oke, terus kita scroll ke bawah. Nanti pilih MySQL Community, diklik. Nah, untuk teman-teman, kalau udah diklik bagian ini, nanti kan muncul beberapa pilihan nih. Kayak ada MySQL YAM repository, apt repository, terus tuh dan yang lain sebagainya. Nah, nanti kita pilih di MySQL Community Server. Nah, nanti akan muncul gambaran seperti ini. Bisa dilihat oleh teman-teman sekalian. Nanti ada beberapa pilihan. Nah, berhubung di laptop saya sudah ada instalan terhadap installernya dari MySQL ini sendiri, jadi tapi ini juga bisa dilakukan oleh teman-teman misalkan di dalam laptopnya belum ada yang namanya installer MySQL. Jadi bisa dipilih download, terus ya pilih no thanks, just start my download. Nanti akan ada seperti ini, munculan seperti ini teman-teman. Nah, nanti ini gini, oke aja kalau misalkan ada double. Nih gini, nanti tinggal di download. Habis di download nanti tinggal dikompres. Tapi berhubung saya nih ada semacam file yang diberi oleh dosen saya, jadi saya langsung aja buka dari file dia, dari file dosen saya. Nah, dari file ini nanti teman-teman nanti tinggal di download aja. Udah di download, nah nanti muncul seperti ini teman-teman. Nih seperti ini loh teman-teman. Jadi kita itu tujuannya mendownload sampai P ya teman-teman. Nah, jadi kita next. Oke. Kita pilih mau di mana. Berhubung saya laptopnya lebih besar di memori di D, jadi saya taruh di D. Tinggal di next. Ini lewatin aja install. Nanti dia bakal install sendiri teman-teman untuk alat bantu untuk kita bisa masuk ke PHP MyAdmin. Nah, udah nanti akan muncul gini. Nah, kalau udah muncul kayak gini, teman-teman jangan panik, jangan cemas, karena ini termasuk dalam salah satu program yang ada di installing terhadap sampai ini juga. Nah, jadi gini. Jadi tinggal finish. Oke. Nah, ini nanti ada pengarahan dari installing ini sendiri untuk langsung membuka sampai P control panel. Jadi tinggal di yes. Jadi di sini nanti ada beberapa pilihan kayak Apache, MySQL, terus FileZilla, terus Mercury. Nah, nanti kita memilih opsi untuk dihidupkan untuk di start itu di Apache dan juga MySQL. Nih, udah teman-teman lihat di layar saya itu udah running semua untuk kedua file ini. Nah, setelah dari situ nanti teman-teman tinggal masuk aja ke Google lagi, ke Google. Terus setelah dari Google, teman-teman bisa langsung ke PHP MyAdmin dengan mengikuti apa yang saya tulis di kolom websitenya. Jadi tinggal teman-teman tulis localhost localhost.me /PHP MyAdmin. Enter. Oh, salah. Sebentar. Ini mungkin ada salah dari file
Oke, kita ambil dari Google aja untuk biar mudah langsung ke lamannya. Nah, nanti teman-teman kalau udah install SAMPP, udah install control panel tadi, nanti teman-teman bisa buka PHP My Admin. Karena kalau teman-teman tanpa mendownload control panel dulu, itu biasanya tidak bisa untuk membuka. Jadi kita tinggal masuk ke MySQL. Nah, nanti ini ada beberapa banyak pilihan. Nanti juga ini ada beberapa opsi pilihan seperti teman-teman lihat di layar. Ada struktur MySQL, terus ada SQL, ada cari juga, ada cari berdasarkan data contoh, ada ekspor, ada impor, ada desainer dan operasi, hak cipta dan hapus. Teman-teman jangan susah dalam melakukan penginstalan, karena yaitu tadi, kalau kita mau belajar ya kita pasti bisa. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke proses cara menambahkan aplikasi tambahan pada MySQL. Terlebih lagi, yang kalian harus lakukan yaitu tadi, seperti video sebelumnya, kalian harus menyalakan SAMPP lalu membuka localhost MyAdmin atau PHP MyAdmin gitu. Nah, nanti akan muncul gambaran seperti ini yang sudah saya terangkan di video sebelumnya. Nanti teman-teman langsung saja klik ke baru. Nah, nanti di sini teman-teman disuruh mengisi nama basis data. Misalkan kita di sini buat namanya apa ya? Perpustakaan misalkan. Yang sudah teman-teman lihat. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih. Ini kalau biasanya saya pilih itu yang ini teman-teman ya. Saya pilih. Nah, nanti teman-teman tinggal buat. Nah, nanti akan muncul kolom seperti ini. Nanti teman-teman tinggal buat di sini apa namanya gitu. Nah, di sini kan sudah ada beberapa pernah yang saya input gitu namanya. Kita coba pakai yang sudah pernah saya input. Kita ambil coba mahasiswa gitu. Nah, nanti tinggal kirim. Nah, nanti teman-teman di sini akan muncul beberapa kolom yang harus teman-teman isi gitu. Nah, nanti ikutin apa yang saya isi di dalam kolom ini. Yang ini sama semua pokoknya. Nah, nanti ini tinggal nama, NIM, terus prodi, ada juga nomor HP. Nah, untuk panjangnya itu terserah teman-teman nanti. Nah, kalau saya sih 15, terus ini 20, ini 10, ini 15 misalkan. Nah, kalau udah gini teman-teman tinggal klik simpan atau go kalau misalkan teman-teman inisialnya pakai bahasa Inggris. Nah, nanti sudah tampilan seperti ini teman-teman. Nah, untuk langkah selanjutnya teman-teman tinggal ke tambahkan. Nah, di sini ada beberapa poin yang harus teman-teman isi untuk bisa menampilkan inputan nilai ataupun inputan apa yang teman-teman buat gitu. Misalkan di sini dibuat nama teman gitu. Misalkan di sini kita ambil Rizky gitu. Terus NIM-nya. Terus prodinya. Terus juga nomor HP sekian. Nah, gini teman-teman, kalau udah diisi seperti ini, nanti klik kirim. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Teman-teman langsung aja scroll ke bawah, lanjut ke kirim. Nih, teman-teman, nanti kalau kita udah berhasil menginput data, nanti akan ada tulisan seperti ini, teman-teman. Nih. Nah, bagaimana sih cara untuk mengecek hasil dari data yang kita input? Yaitu dengan cara mengklik jelajahi atau ekspor. Nah, di sini ada udah teman-teman nih data yang sudah kita input, nanti masuk ke dalam sini teman-teman gitu. Nah, teman-teman, gitu caranya bagaimana sih menambahkan aplikasi tambahan pada di MySQL. Gitu. Jadi mungkin sampai di sini saja video singkat mengenai cara penginstalan control panel, terus pembukaan terhadap web PHP MyAdmin. Dan apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wairul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah,
Nama saya Putri Sdaningsih dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan mengenai SQL Data Definition Language. Himpunan tabel pada basis data harus ditentukan ke sistem dengan menggunakan Data Definition Language. SQL DDL memungkinkan spesifikasi tidak hanya seperangkat hubungan, tetapi juga informasi tentang masing-masing hubungan, termasuk skema untuk setiap hubungan, jenis nilai yang terkait dengan setiap atribut, kendala integritas. Keempat yaitu kumpulan indeks yang harus dipertahankan untuk setiap tabel. Yang kelima yaitu informasi keamanan dan otoritasi untuk setiap tabel. Yang terakhir yaitu struktur penyimpanan fisik dari setiap tabel pada disk. Baiklah, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyai Firani, NIM 2020403026. Selanjutnya yaitu query pada satu tabel. Struktur dasar query SQL terdiri dari 3, yaitu select, from, dan where. Permintaan mengambil sebagai input tabel yang tercantum dalam klausa from, mengoperasikan seperti yang ditentukan pada klausa select dan where, dan kemudian menghasilkan tabel sebagai hasilnya. Saya akan membacakan materi query pada multi tabel. Sejarah ini contoh query yang sudah dipelajari beberapa pada satu tabel. Permintaan tentang seringkali perlu mengakses informasi dari berbagai hubungan. Sebagai contoh, misalnya pengguna ingin menjawab permintaan ambil nama semua dosen bersama dengan nama jurusan dan lokasi jurusannya. Melihat skema tabel dosen, pengguna menyadari bahwa bisa saja mendapatkan nama jurusan dari atribut jurusan, tapi lokasi jurusan ada di atribut lokasi dari tabel jurusan. Untuk menjawab pertanyaan, setiap rekod dalam tabel dosen harus dicocokkan dengan records dalam tabel jurusan yang nilai nama jurusannya cocok dengan nilai nama jurusan dari record dosen. Dalam SQL, untuk menjawab query di atas, tabel yang perlu diakses dapat dicantumkan dengan forum dan mencantumkan kondisi yang cocok dengan where. Permintaan di atas dapat ditulis dalam SQL sebagainya. Operasi gabungan alami berproses pada dua tabel dan menghasilkan tabel lain sebagai hasilnya. Natural join menganggap hanya pasangan records dengan nilai yang sama pada atribut yang muncul dalam skema kedua tabel. Query pada natural join sebagai dalam query contoh yang mengumpulkan informasi dari tabel dosen dan tabel pembelajaran. Di sini kondisi yang cocok mengharuskan dosen ID sama dengan pembelajaran. Ini adalah satu-satunya atribut dalam dua tabel yang memiliki nama yang sama. Sebenarnya ini adalah kasus umum, yaitu kondisi Berikutnya ada struktur query language atau yang kita kenal dengan SQL. SQL ini merupakan sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengelola dan mengambil data dari sebuah database. Operasi data tambahan ini merujuk pada perintah-perintah yang digunakan untuk mengubah, menyisipkan, atau menghapus data dari sebuah database. Nah, dalam operasi dasar tambahan ini pula terdapat beberapa operasi-operasi lainnya, yakni operasi rename, operasi string,
Yang ketiga adalah spesifikasi atribut pada klausa Select. Yang keempat menyusun tampilan record. Dan yang terakhir adalah operasi predikan klausa where. Baik, itulah tadi penampilan video dari kami. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.